Berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Rally tentunya. Kali ini dalam program Sabar Ham Menja. Yeay, sampean bertanya hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda gitu ya. Jadi buat yang mungkin mau nanya, silakan kirimkan pertanyaannya di 081225225949 atau 081575 800 949. Yang baru pertama kali dengar Saber Hamenja, apa sih nih? Ya, kita tuh akan ngobrol dan terus kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda baik tentang persoalan, permasalahan atau tentang firman Tuhan bisa gitu ya. Silakan, Anda boleh tanya apa saja dan kita akan jawab. Gitu, 1,5 jam kira-kira ya sampai jam setengah 11-an. Saya sapa terlebih dahulu ya. Ini Bu Eli sudah join dan sudah bergabung melalui aplikasi Zoom bersama dengan saya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ningrum. Sudah sabar menunggu. Lagi sibuk ya. Lagi sibuk. Iya. Ya, dan eh, Ya. Dan ternyata itu yang ngikuti Sabar Hamenja tuh banyak loh, Ningrum. iya toh Bu. Ibu tahu dari mana? Iya, Bu. Iya. Dari mana? Nah, saya tahu kemarin di gereja Isal Masih, saya minggu kan ngisi Isal Masih. Banyak yang bilang, Bu, saya tiap hari Rabu ngikuti Sabar Hamenja. Terus kemarin saya lagi jalan di DP Mall, ada orang salaman, Bu, kepengen salaman, saya selama ini ngikuti Sabar Hamenja. Oh, ternyata banyak juga. Oh, ketemu di gereja GPT Alpha Omega, terus ketemu lagi di Queen City gitu loh. Bu, saya tiap hari Rabu ngikuti Sabar Hamenja tapi nggak pernah nanya. Buat yang Ternyata banyak nih, Bu. iya, sekarang saya mau Iya, sapa sekarang buat saya mau yang sapa dengerin yang dengerin. tapi nggak pernah join, nggak pernah nanya. Hai, Nggak ada pertanyaan. ada ya Bu? Ada ya, Bu? Mungkin yang mau ditanya udah ditanyain orang lain jadi udah sama aja. Iya betul, Iya, sering kali betul. seperti itu Saya sih. seperti itu sih. Yang nanya Iya. terus udah, oh kan udah terjawab gitu ya. Nah, Oke, kita oke. Kita bacain pertanyaan ya sebentar. bacain pertanyaan ya sebentar. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Dari Keluaran 14 ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada hal topik, ada satu kasus gitu ya, ada hal atau topik yang Ada satu kasus disampaikan gitu ya, kepada ada hal atau topik pimpinan yang disegani dan super sibuk. disegani dan super Lalu sibuk. beliau ini Lalu menyatakan beliau bahwa ini topik tersebut menyatakan akan bahwa dibawa ke topik rapat tersebut akan dewan dibawa ke rapat pimpinan yang akan dewan diadakan dalam waktu pimpinan yang dekat. akan diadakan dalam Kalau waktu beliau sudah dekat. berkata seperti itu, Kalau apakah beliau perlu sudah berkata diingatkan hal seperti itu, tersebut apakah lagi ya, perlu Bu? Karena diingatkan yang hal lalu tersebut lagi pernah ya, Bu? terlewatkan Karena yang sehubungan lalu dengan pernah kesibukan beliau terlewatkan atau sehubungan dengan pihak pengurus di kesibukan bawah beliau beliau atau saja. pihak Di pengurus di hati bawah beliau seperti saja. ada ayat Di ini hati tadi, seperti Keluaran ada 14 ayat ayat ini 14. tadi, Tuhan Keluaran akan berperang 14 untuk ayat kamu 14. dan kamu Tuhan akan akan diam berperang untuk saja. kamu dan kamu Menurut Bu akan Elis diam sebaiknya saja. bagaimana? Menurut Bu Elis sebaiknya bagaimana? Ya, kalau memang itu pesan yang harus disampaikan, sampaikan aja. Perkara orangnya mau nurut atau enggak, ya bukan urusan kita. Yang penting kita mengingatkan kepada teman. Ini kan teman kan maksudnya, atau pimpinannya kan. Ya. Ya. Ya, jadi mendingan kasih tahu, aku dapat ini ya, dapat suara seperti ini, diingatkan. Izinkan Tuhan itu yang berperang gantikan kamu. Udah kamu diem aja. Nanti semua akan diselesaikan Tuhan. Tapi kalau orangnya bersitegang atau bersikukuh untuk tetap mau lapor ke pimpinan, berarti dia kepingin dia yang berperang sendiri, ya sudah. Itu aja. Bagian kita kan cuma mengingatkan kan, menasehatkan, mengingatkan, dan menolong dia untuk kalau dia lupa gitu. Tapi kalau sudah diingatkan dia nggak mau, ya biarin.
nggak usah sakit hati. Tapi kalau kita sudah dapat itu, kita nggak ngingetin, ya kita yang salah. Gitu. Oke, jadi lakukan bagian kita, tanya apa, sampaikan gitu ya, ingatkan. Kalau tapi kita harus siap dengan resikonya. Kalau misalnya dia tersinggung atau misalnya apa ya, itu resiko. Tapi setidaknya kita sudah lakukan bagian kita. Ya, asal kita bicaranya dengan hikmat aja lah. Timingnya tepat, ya, di tempat yang tepat, bisa ngomong dengan tepat, ya udah. Ya. Minta hikmat Roh Kudus, kapan harus menyampaikan, kapan harus ngobrol, kapan harus ceritanya. Ya. Oke, lanjut. Sebentar. Oh iya. Ya. Bentar, ini saya buka Alkitab dulu. Di dalam ayat 38, Ayub 38 itu ayat Ayub 38. Selamat pagi, Rom. Pagi Bu Elis. Di Ayub 38 ayat 32 dikatakan, dapatkah engkau menerbitkan mitakul burut pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Yang dimaksud dengan mitakul burut itu apa sih, Bu? Ya, saya juga nggak tahu. Nanti Tata cari tahu dulu ya. Suaranya putus-putus juga, aku nggak seberapa dengar. Mintakul burut itu di Ayub 38. 32. Ya, iya betul. Minta maaf, saya jawab minggu depan ya. Nggak Iya. ngerti saya. Oke. Jadi harus dicek tahu terlebih dahulu. Saya liatin dulu ya. Ayub 38, Terus 32. Konkordansi. Sebentar, lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Saya mau tanya. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 3. Kolose 3 ayat 3. Mohon penjelasannya. Sebab kamu mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu maksudnya apa? Sebentar. Nggak dengar nih Rum, suaranya putus. Hilang. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Harganya. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke. Udah, Bu? Halo? Oh, termute ya. Ya, sudah, Bu? Ningrum. Ya. Gimana? Sebab engkau telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Jadi hidup kita ini telah mati daging kita. Kedagingan kita. Ya. Itu judulnya apa nih Rum? Judulnya. Jadi judul perikopnya carilah perkara yang di atas. Di atas, betul kan? Jadi gini, kita ini kan di dalam Kristus itu mesti mati kedagingan. Mati kedagingan ego kita, ya. Buat kita yang sudah mati kedagingan kita, hidup kita ini seperti tersembunyi. Tersembunyi dalam Kristus, dalam tersembunyi apa nih Rum?
sebentar Bu. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Yes, Allah. di dalam Allah. Ya, itu kalau saya kasih gambaran seperti gini. Ada gelas, Mm-mm. isi air, Mm-mm. ya. Dan di dalam airnya itu kita kasih tisu. Jadi di dalam gelas itu ada air dan ada tisu. Bisa bayangin dulu nggak? Ya. Ya, air itu, tisu itu ada di dalam air dan air itu ada di dalam tisu Mm-mm. dan ada di dalam gelas yang tertutup. Mm-mm. Jadi air itu Yesus, tisunya kita, gelasnya itu menggambarkan Allah. Ya. Jadi kalau kita hidup ya bersama Kristus itu seperti tadi, Allah, air di dalam tisu, tisu di dalam air. Nah, kita bersama Kristus di dalam Allah, tersembunyi. Jadi kalau seperti itu Ningrum, kalau kita mau ngusik tisunya, Anda akan ketemu siapa? Yesus, Allah. Akan ketatap bapaknya dulu kan? Ya. Akan kena, harus kena gelasnya dulu kan? Ya. Gelasnya tertutup. Jadi di situ itu ya, sebetulnya kalau kita telah mati dalam Kristus, hidup kita ini tersembunyi ya bersama Kristus dalam Allah itu, kita ini dapat lapisan, dapat perlindungan tuh berlapis. Perlindungannya ada Yesus dan ada Allah. Jadi makanya kalau mau disantet, mau diguna-guna, mau ditenung bisa kena enggak? Enggak. Karena mantra itu akan natap dulu, kena ke gelasnya. Enggak akan nyentuh ke kita langsung. Ya. Kebenturnya ke Allah dulu. Sedangkan Allah itu tempat perlindungan yang tidak tertembus dari pihak manapun juga. Ada yang bisa ngusik, nggak bisa. Ada bisa yang ngusik kita, nggak bisa. Karena kita ada di dalam Allah kok, bersama Kristus kok. Bisa nangkep ya? Ini kalau kita aplikasikan itu seperti Yohanes 14 ayat 20 Ningrum. Bilang gini, Yohanes 14, 20. Nah, kita ini harus mencapai hal-hal surga itu, kita bagaimana bisa hidup bersama Kristus tersembunyi di dalam Allah. Itu yang harusnya terjadi. Yohanes 14 ayat 20. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lihat, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku, bahwa apa? Aku di dalam Bapa Terus dan kamu di dalam aku di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, itu dia. Ya. Ini tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah itu seperti itu. Jadi jangan coba-coba nyentuh kita. Tuhan menjaga dan melindungi kita seperti Ia menjaga biji matanya sendiri kan. Jadi siapa yang mau ngusik biji mata kita, pasti kita akan nutup, memejamkan mata lebih dulu, kelopak matanya nutup. Tangan kita akan nangkis tangan orang itu, akan melindungi mata kita. Jadi sebagai orang Kristen yang benar-benar mati dalam Kristus kedagingannya, nggak usah takut. Karena kita hidup di dalam perlindungan dua lapis. Bapa dan Kristus. Ya. Tuhan berkatin. Ya. Ya. Berkati. Oke, yang mau
tanya silakan. Masih ada waktu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Dia lanjut ya. Shalom, selamat pagi Bu Elis dari Ningrum. Pagi. Benar ya Bu, kalau mau jadi orang Kristen gampang, tapi mau jadi muridnya Tuhan Yesus susah. Tapi saya dikuatkan dari firman Tuhan yang diingatkan, lalu muncul firman. Halo Bu, Suaramu hilang, Ningrum. Nggak dengar kamu ngomong apa. Benar Oke. ya, Bu? Tadi gitu kan. Kalau mau mengikut Yesus, Kalau mau jadi orang jadi- Kristen gampang. Kalau mau jadi orang Kristen gampang, tapi kalau mau jadi muridnya Tuhan Yesus susah. Ya. Ya. Lalu dia menyampaikan begini, tapi saya dikuatkan dari firman Tuhan. Sering diingatkan muncul firman. Ya. Memang begitu. Susahnya apa? Kita harus sangkal diri, pikul salib. Cuman itu aja. Nyangkal dagingnya kita aja. Itu aja. Ketika kita mau mengikut Yesus, itu syarat mutlak. Sangkal diri, pikul salib. Lukas 9:23. Kalau kita nggak bisa sangkal diri, pikul salib tuh kita nggak layak jadi murid Yesus kok. Nggak layak mengikut Yesus kok. Tapi kan firman itu seperti yang dikatakan tadi, ketika kita lagi nyangkal diri, pikul salib, Roh Kudus mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Nah, firman itu akan jadi kekuatan kita untuk maju lagi. Yalah, nggak apa-apalah. Penderitaan yang aku alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang bakal aku terima. Itu akan buat kita maju lagi. Iya ya. Gitu kan? Ya. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya. Cuman susahnya tuh cuman di situ kok. Karena kita ini sudah biasa mengikuti keinginan daging kita. Sudah biasa mengikuti nafsu kita, emosi kita. Jadi setelah mengikut Yesus, ya kita harus tinggalin itu lagi. Kita nggak ngikuti hidup, nggak ngikuti perasaan lagi, emosi dan nafsu kita. Tapi kita harus mengikuti Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada firman. Itu firman dan Roh Kudus itu rem makem itu. Rem yang sangat makem. Pakem. Ya. Jadi ikutin aja nggak rugi. Ya. Ikutin aja apa yang diingatkan firman, dikuatkan oleh firman. Dilakukan. Ya, berjuangnya cuma melawan daging kita, keinginan daging kita. Oke. Itu perjuangannya seperti itu. Cuman kadang-kadang kalau kita ikutin kayak yang situasi dunia ini kan sekarang ini banyak yang kasih banyak egonya, Bu. Iya. Ya jangan ngikuti dunia. Karena kalau kita ngikuti dunia, ya, itu dunia sedang binasa. Ya. Dunia sedang menuju kebinasaannya. Maka kan cuma dilihat 1 Yohanes 2, coba 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita nggak akan ngikuti dunia. 1 Yohanes 2, 15 sampai 17.
Janganlah kamu Janganlah mengasihi kamu dunia mengasihi dan dunia apa dan yang ada apa di yang ada dalamnya. di dalamnya. Jikalau Mhm. orang Kalau mengasihi orang dunia, mengasihi dunia, maka kasih maka akan kasih Bapa akan tidak Bapa ada di tidak ada dalam di orang dalam itu. orang itu. Sebab Terus Sebab semua yang ada semua di yang dalam ada di dunia, dalam dunia, yaitu keinginan yaitu daging keinginan dan daging keinginan dan mata, keinginan mata, serta dan keangkuhan 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 hidup bukanlah berasal dari bukanlah Bapa, berasal dari Bapa, melainkan dari melainkan dunia. dari dunia. Hmm. Dan Dan dunia Dan ini dunia ini sedang lenyap sedang dengan dengan keinginannya. keinginannya. Tetapi orang yang Tetapi melakukan orang yang kehendak melakukan Allah kehendak tetap Allah hidup tetap hidup selama-lamanya. selama-lamanya. amin. Ya udah, kasih Tuhan. Jangan mengasihi dunia. Ya, Ya, oke. penting ya ini dicatat ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Lanjut. Lanjut. Yang mau nanya Yang silakan mau ya. tanya Masih silakan. ada waktu banyak nih Masih kita. ada waktu banyak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Beberapa waktu yang lalu Beberapa sempat waktu yang populer lalu sempat populer lagu sekuler yang diganti lagu liriknya sekuler yang dengan diganti kalimat-kalimat dengan untuk lagu kalimat-kalimat pujian. untuk lagu pujian. Lalu ada yang berkomentar Lalu bahwa ada yang Ruth berkomentar adalah bahwa membawa api Ruth asing di adalah hadapan membawa Tuhan. api di hadapan Tuhan. Karena Membawa tujuan apa? awal Karena api asing. awal api asing. Api asing. Ya, Heeh. api asing. Ya, Alasannya disebut sebagai api asing alasannya disebut katanya sebagai api karena asing katanya karena tujuan awal diciptakan tujuan adalah awal untuk lagu diciptakan adalah sekuler. untuk lagu sekuler. Bagaimana pendapat Ibu? Bagaimana pendapat Ibu? Lalu hal-hal Ya. apa yang Lalu bisa hal-hal disebut apa sebagai yang bisa membawa disebut api sebagai asing? membawa api asing? Ada banyak hal sih. Membawa api asing itu firman juga bisa, Mm-mm, urap apa penumpangan tangan juga bisa. mm-mm, Membawa api asing banyak. Kayak banyak hari-hari ini itu mimbar gereja itu dipenuhi dengan motivator, seorang motivator. mm. Seorang motivator itu membawa api asing. Karena gini, yang kalau orang bilang di-push mama seorang motivator itu adalah kedagingan, keinginan hati, nafsu. Yang belum tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau firman, kalau firman itu kan roh. Dan firman itu gini, orang suka nggak suka, orang percaya nggak percaya, orang mau nggak mau, ya itu akan terjadi. Tapi kalau motivator kan belum tentu terjadi. Ya. Positive thinking, kita harus positive thinking. Kita harus percaya bahwa kita bisa dapat mobil itu. Kita bisa dapat mobil itu. Dalam nama Yesus, kita numpangi tangan mobil orang, nginjek-nginjek tanah orang. Dengan mengatakan ini tanahku, ini mobilku. Belum tentu terjadi. Dan kalau seandainya terjadi itu nafsu. Belum tentu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau firman itu pasti terjadi. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, menurut waktu Tuhan berarti kita sudah siap. Tapi kalau kita nggak siap, ya nggak akan terjadi. Ya. Nangkep. Nangkep. Nah, lagu. Sekarang kita lihat ya. Sekarang itu ada kelompok lain yang ada pujiannya seperti kita. Ya. Dari saudara-saudara kita penganut agama lain. Dia buat pujian, ada bandnya segala, sama-sama kita. Coba, kalau Anda dengerin beneran ya. Ada bobotnya enggak? Enggak. Boleh niru. Tapi bobotnya itu enggak sama. Itu kayak ampang gitu loh. Kayak ampang, kayak nyanyi-nyanyi tapi enggak ada
spiritnya tuh nggak ada, kosong, Ya. kosong. Nah, sedangkan saya melihat ya, ada orang pengarang lagu. Memang kenapa pengaruhnya bisa kuat? Inspirasinya dari mana? Dan liriknya itu berpengaruh. Biasanya kalau untuk orang-orang yang pernah ngalami menemukan lagunya itu dalam pergumulan, kayak siapa itu yang nyanyi Amazing Grace, Amazing Grace itu ya, itu lagu itu kan luar biasa karena apa? Loh, itu lagu itu tercipta ketika dalam pergumulan di dalam perahu anak istrinya meninggal loh. Terus lagu How Great Thou Art itu, kami memuji kebesaranmu. Oh, itu lagu itu bobotnya luar biasa. Spiritnya kuat sekali. Tapi memang ada banyak lagu di gereja hari-hari ini bagus. Karena tadi iramanya ngikuti lagu-lagu dunia itu. Tapi liriknya diganti lirik Kristen. Ya itu akan muncul sebentar. Pasti nggak akan tahan lama. Pasti nggak akan tahan lama. Sebentar pasti akan hilang. Nggak akan kekal gitu loh. Tapi kalau memang yang benar dari Tuhan itu kekal. Dan semakin lama tuh semakin dinyanyi itu semakin bagus. Itu. Ya. Ya, biarin aja. Tapi nggak lama kok itu. Ya. Tadi terus pertanyaannya api asing dari mana? Ya bisa api asing nggak cuma dari pujian. Tapi dari penyampaian firman. Penyampai firmannya yang menyampaikan api asing. Terus dari doa pengurapan yang ternyata itu apinya asing juga. Itu banyak. Saya ketemuin banyak. Tapi ya karena orang Kristen nggak pernah tumbuh jadi dewasa sih ya. Nguber-nguber pendeta terus minta didoain, minta ditumpangi tangan terus. Nah, orang Kristen nggak pernah bertumbuh. Ya kalau yang seperti itu dan maunya seperti itu ya sudah itu maunya dia. Makanya dia bisa dapat api asing banyak dari kanan kiri. Karena semua kalau bukan dari Tuhan itu ya memang berbahaya sih. Maka kalau ada banyak orang ketika ketemu saya bilang, Bu doain. Jangan lupa doain saya terus ya Bu. Enggak. Saya enggak akan doain kamu. Emangnya saya bisa doain kamu terus. Aku aja ingat kamu aja enggak. Kalau enggak diingetin Roh Kudus loh. Kalau kita mau ngomong jujur loh ya. Tapi ada banyak orang Kristen kalau digituin marah, tersinggung. Tapi sebetulnya kita lagi jujur nih. Memang ada orang ingat kita terus tuh. Enggak tentulah. Cuman hamba Tuhan yang suka suka begitu. Oh iya saya doain. Ya saya doain terus. Padahal belum tentu seminggu aja kamu didoain. Sebulan aja belum tentu. Lo kita ngomong jujur loh, Ningrum. Iya betul. Cuman orang suka kita tiap hari ketemu aja, kadang-kadang lagi mau doain bisa lupa kok. Ya. Itu kalau nggak Roh Kudus ingetin ya, bener loh kita nggak bisa doain siapa loh. Ya. Cuman kita suka dengan Bu kalau orang Jawa bilang itu abang-abang lambe apa sih? Nah, abang-abang lambe lip service. Nah, Diayem-ayem aja. Nah. Udah diiyani aja. Padahal yang disampaikan bukan kenyataan. Oke. Berarti kalau yang teman saya sering marah nih Rum. Gimana? Kalau mau doa gini. Kalau mau doa, Lis. Nanti doakan ini ya. Doakan ini ya. Ini ya. Ya. Begitu doa lupa ning Rum. Sampai amin yang tak doa mah hal yang lain. Oh dia bilang kamu tuh gimana toh? Loh lah ya itulah. Manusia, aku bisa lupa sama sekali loh.
Malah yang nggak titip-titip doa malah tak doain. Kamu doain piye maksudmu loh ya? Kuwi maksud Roh Kudus bukan maksudku. Itu dia. Apa, terus kemudian merasa bahwa karena orang dekat jadi bisa nitip. Iya, nggak bisa. Jadi nggak bisa kalau ini kan tadi seperti Bu Elis sampaikan ya. Saya ambil satu kesimpulan karena Bu Elis tadi sempat cerita yang dengerin Saberham Menjadi itu banyak room, tapi pada nggak kirimkan WhatsApp. Berarti sekarang saya nggak usah undang orang buat kirim WhatsApp ya Bu. Oh, nggak usah. Kita ngobrol sendiri aja mereka dapat berkat kok. Asal kita ngobrolnya jangan yang aneh-aneh. Kita ngobrolin tentang rencana Tuhan, maksud Tuhan itu jauh lebih bagus. Bu, ini pertanyaan yang timbul dari Ningrum sendiri tentang doa. Ya. Tadi Bu Elis sampaikan apa doa itu dorongannya dari Roh Kudus. Tapi Ningrum Ya, pernah betul dengar ada orang yang begini, saya punya list doa. Setiap kali ini saya doa. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Iya, pendapat orang lain ya. Kalau saya dengar firman kan gini, mintalah. Ya kan? Apa yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu akan menerima. Markus 11 ayat 24 kalau nggak salah. Coba baca yuk. Markus 11. 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau seperti itu saya perlu ngelis nggak? Oh, sekali njaluk we dikei yo. Ya. Nak diles kan berarti ndak percaya toh. Hari ini minta. Sore nanti doa listnya dikeluarin lagi. Besoknya keluarin lagi. Itu namanya kamu percaya nggak? Enggak. Kayak Ningrum gini. Ningrum, kamu minta apa tak kasih? Misalnya saya gitu. Terus kamu minta. Aku minta. Anu Bu. Mas Bu. Yo, tak kasih. Saya tak kasih ya. Terus gini, besoknya sore ketemu aku. Bu Elizabeth minta emas. Ya, tak kasih. Besok ketemu lagi. Malamnya ketemu lagi. Bu, minta emas Bu. Iya. Besok ketemu lagi. Bu, minta emas Bu. Iya, Ningrum. Ketemu lagi. Bu, minta emas Bu. Loh, wis dikandani yo lho Ningrum. Kok ora percaya seto, aku ki rungono waktu ngamek di lemari gitu kan. Tak kasih. Tapi kalau kamu mintanya begitu terus kira-kira lama-lama membuat saya marah enggak? Marah. Kesel, marah dan akhirnya para takai sisan. Orang percaya ngapain dikasih itu kan ya. Nah, kayak pengampunan. Hari ini bilang Tuhan ampuni aku. Ya, aku ampuni kamu. Sore ketemu lagi. Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Iya. Malam ketemu lagi. Tuhan ampuni aku. Paginya lagi Tuhan ampuni aku. Iya. Tuhan ampuni aku. Sudah dikasih tahu iya. Malamnya Tuhan ampuni aku lagi. Oh, lama-lama Tuhan sebel. Makanya ayat ini bilang, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Kalau saya tuh sekali doa, sekali minta, ya wis, ora pernah tak baleni. Tapi selanjutnya cuman gini, Tuhan terima kasih. Engkau telah mengabulkan apa yang aku minta. Tuhan terima kasih. Saya cuman gitu. Makasih ya Tuhan.
Udah tiap hari, tiap saat ngomongnya aku nggak minta lagi terima kasih karena engkau telah mengabulkan doaku. Nah itu dia. Ya. Apalagi kalau permintaan kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapak kita. Woi, kita harus percaya. Ya. Nggak boleh ragu-ragu. Ya, oke. Ini langsung banyak pertanyaan banyak tentang doa. pertanyaan tentang doa. Kita lagi Kita bahas lagi tentang bahas doa. doa. Oke. Selamat pagi Bu Elis Selamat dan pagi Bu Ningrum. Elis dan Ningrum. Bu, apa sih Pagi. artinya Apa sih doa artinya doa syafaat? syafaat? Penjelasannya. Penjelasannya. Doa syafaat itu artinya kita berdoa mewakili orang lain. Hmm. Kalau saya boleh kasih contoh, doa syafaat itu kita berdiri di atas sepatu orang. Jadi sepertinya kita ini yang alami. Hmm. Minta ampun sepertinya kita ini yang berdosa. Hmm. Minta ampunnya jadi mewakili orang yang berdosa. Misalnya gitu. Kayak kita nih hari-hari ini kan kita lagi berdoa untuk bangsa dan negara ya. Kita berdoa syafaat mewakili itu loh orang-orang berdosa, koruptor-koruptor, orang-orang yang bersalah kita mintain ampun ke Tuhan. Terus berdoa, mendoakan akan kota, bangsa dan negara. Tuh tiap hari Senin tuh teman-teman daripada nganggur di rumah, ayo ikut doa. Kita sementara kita dipinjemi tempat sampai bulan Juni kalau nggak salah. Juni atau Juli itu kita dipinjemi di Alfa Omega lantai 6. Kemarin yang datang hampir 190, lebih dikit sampai 200. Ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kita doa pujian penyembahan dan berdoa syafaat untuk pemerintahan bangsa dan negara kita. Nangkep nggak? Cukup jelas nggak? Cukup jelas. Iya, Doa ini syafaat ini ya berdoa untuk orang lain, untuk masalah orang lain, dan kita mendoakannya kita berdiri di atas sepatu mereka. Jadi sepertinya kita yang berbuat salah, sepertinya kita yang melakukan, kita mewakili orang itu untuk minta ampun dan bertobat. Nah itu doa syafaat ya. Tuhan berkati. hari Senin buat Anda Good News Family mau hadir tanggal Senin besok berarti tanggal apa? Tanggal 19. Ya, Senin 19 jam 10 sampai jam 12 siang. Tempatnya di lantai 6 GBT Kristus Alpha Omega. Ya, silakan yang mau hadir boleh hadir. Tapi kita tuh berdoa bersyafaat buat kota dan bangsa. Gitu ya. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Bu, saya kalau berdoa yang ngelis kayak gitu. Lalu saya ulang-ulang. Bagaimana sebetulnya berdoa yang benar? Tuh, berdoa yang benar itu tadi yang dikatakan tadi Markus 11. Terus ada satu lagi, 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, inilah keberanian percaya kita kepada Yesus. Karena Dia mengabulkan doa kita, mengabulkan loh. Ya.
mengabulkan doa kita jika kita berdoa sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Apalagi kalau doanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya sekali we cukup. Berdoa kan sekali, tapi selanjutnya apa? Mengucap syukur. Kalau kita sudah percaya doanya kita dikabulkan, ya kita mengucap syukur toh. Ya. Betul nggak? Betul. Ya. Kalau di list itu tandanya Anda itu akan mengulang berkali-kali dan meminta tanpa iman, tanpa percaya bahwa Tuhan mendengarkan doamu dan mengabulkan doamu. Ya. Itu lama-lama jadi kayak kebiasaan nggak sih, Bu? Jadi kayak apa sih? Yes. Kayak Yeah. yang terhafal keluar kepala. Iya. Kalau saya dulu gini, kalau saya dulu punya daftar nama, punya absen, karena saya sebagai guru, saya punya daftar nama murid, absen murid itu loh. Ya, saya doain, saya cuman mengucap syukur. Setelah itu saya mengucap syukur. Setelah saya doain gitu, saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk muridku yang namanya Anita, Ana, gitu misalnya, Bernard, Berti, Benita, Charles, misalnya gitu, itu sesuai dengan abjad. Saya doain Tuhan terima kasih untuk mereka. Mereka ada dalam genggamanmu. Mereka ada cengkramanmu. Roh takut akan Tuhan dan pengenalan akan Engkau. Bekerja dalam kehidupan anak-anak ini. Saya sebut tiap hari. Saya cuma sebut nama. Tapi permintaannya apa? Itu saya lepaskan berkat sesuai dengan hari itu Roh Kudus saya berkatin mereka apa. Inspirasinya, pokok doanya ngikuti apa yang Roh Kudus katakan. Tapi memang kenyataannya itu ya, dalam waktu singkat saya bisa menguasai mereka, menghandle. Maksudnya, dan dalam waktu singkat itu murid-murid saya ini sama saya jadi lebih dekat, gampang. Ngajarnya jauh lebih gampang dibandingin sama kelas teman saya yang nggak pernah didoakan muridnya, gitu. Jelas ya? Ya, boleh ada list nama. Tapi yang didoakan apa yang Roh Kudus dorong. Iya. Misalnya saya kan juga punya nama anak-anak saya. Saya hanya tiap hari ngucap syukur, kecuali tiba-tiba untuk satu anak A ada Roh Kudus suruh saya doakan untuk sesuatu, ya saya doakan. Tapi kalau enggak, ya saya cuma syukuri aja, Tuhan terima kasih atas pimpinan dan bimbinganmu untuk anak yang bernama siapa, saya sebutin satu-satu. Ya. Oke. Ini jadi terus seru nih tentang doa. Lanjut ya. Selamat pagi Bu, maaf tanya. Kalau setiap bangun tidur doanya minta dibereskan hati saya, ampuni dosaku, berkati anak cucu, tuntun jalannya menurut kehendak Bapak. Salah tidak ya Bu? Loh, bangun pagi kok minta ampun? Emangnya bangun pagi udah melakukan kesalahan? Minta ampun itu kalau malam. Kalau mau tidur, introspeksi diri. Apa sih yang kita kerjakan hari ini, sepanjang hari ini? Kalau ada kesalahan tadi perkataannya nyakiti hati orang. Nah, kalau hari ini tadi ada sesuatu yang aku jengkel sama orang. Nah itu minta ampun malam hari. Minta Roh. Tapi kalau pagi, ya. Tapi kalau pagi hari yang ucap syukur dengan hari yang baik dong. Ya. Tuhan terima kasih untuk
hari yang baik, pagi yang indah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur aku punya Bapa yang baik. Aku percaya Engkau Bapa yang tahu menyediakan segala keperluanku sebelum aku meminta kepadamu. Tuhan terima kasih, Engkau menuntun langkahku, anak-anak cucuku. Terima kasih Tuhan semua kegiatan sepanjang hari ini, Tuhan yang mengatur. Nah seperti itu boleh. Ya. Ya. Tapi jangan pagi-pagi minta ampun. Pagi-pagi minta ampunnya apa yang kita buat? Kita bangun tidur, belum ngapa-ngapain. Tadi kan Bu Eli sempat sampaikan gitu ya tentang meminta ampun yang diulang-ulang. Mungkin yang dimaksud ketika malam kita harus tahu kita minta ampun atas apa, gitu ya Bu? Ya dong. Makanya mesti jelas. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada anak saya yang bilang, Bu, ampuni saya, maafin saya Bu ya. Saya kan tanya, apa? Kamu minta ampun apa? Kesalahanmu apa? Emang kamu buat apa sama saya? Gitu loh. Saya tanya, saya perjelas dulu. Jadi banyak orang itu minta ampun tapi tidak menjelaskan kesalahan dia apa. Kesalahan apa yang dibuat dia. Nggak bisa dong. Harus dijelaskan. Maka dibilang 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang jika kamu mengaku dosa. Jadi diakui dulu dosanya apa? Ya. Dosa yang mana? Misalnya hari ini Tuhan ampuni aku, hari ini memfitnah. Tuhan ampuni karena hari ini aku ngapain? Gosip. Ampuni aku Tuhan, kalau hari ini ngapain? Oh iri. Tadi ketika dengar orang kesaksian iri, cemburu, curiga, kecewa, aku jengkel. Nah, satu demi satu diakui kesalahannya apa. Maka dikatakan jika kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari yang jahat. Ini nih pahamin dulu, kalau enggak pernah percaya, Tuhan ngampuni dosa kita sulit loh. Anda nanti terbangunnya hubungan relasi Anda dengan surga itu akan terhambat. Akan ada banyak hal. Maka ada banyak orang Kristen tuh berdoa tanpa keyakinan, tanpa keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Karena ada tuduhan hati nurani yang berkata begini, intimidasi setan, ya kamu gak layak terima mujizat, kamu gak layak terima berkat, kamu gak layak untuk terima pertolongan Tuhan, karena kamu begini. Dituduh terus. Maka kalau kita kembali lihat Ibrani 4, Ibrani pasal 4. Ibrani 4. Ayat 14. Nanti kuncinya di ayat 16. Tapi ikuti ini langkahnya dulu. Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh pegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian ini loh, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita ini harus penuh keberanian.
untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ya. Kalau enggak, kita enggak dapat pertolongan yang Tuhan berikan tepat pada waktunya loh. Bisa molor, bisa lebih panjang. Sebetulnya Tuhan sudah mau tolong, sebetulnya Tuhan sudah mau buat mujizat, tapi karena enggak percaya, ragu-ragu terus, itu bisa waktunya enggak tepat. Ya. Pertolongannya bisa enggak tepat waktu. Tapi yang salah siapa? Yang menunda siapa? Ya diri kita, bukan Tuhan. Ya, oke. Oke, jelas ya. Jelas banget. Jelas banget. Jadi itu Jadi tentang itu tentang banyak orang banyak orang yang nggak ngerti yang nggak tentang ngerti dan ini, terus kemudian terus kemudian Oke, lanjut. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Eli, Selamat selamat pagi Bu pagi Eli, Ningrum. pagi Ningrum. Bu, apakah Bu, orang Pagi. Kristen dan sudah percaya dan Yesus sudah percaya bisa Yesus alami tak depresi? alami depresi? Bisa. Orang Kristennya seperti apa dulu? Kalau orang Kristen KTP tanpa pertobatan bisa. Hmm. Nangkep ya? Ya. Di gereja itu banyak orang Kristen simpatisan. Bukan orang Kristen murid Yesus. Ya. Tapi di gereja itu yang banyak perhimpunan itu banyak orang Kristen simpatisan. Contohnya gini, aku seneng loh sama pujiannya. Aduh pujiannya bagus ya. Aduh pujiannya menyentuh ya. Aku cocok loh sama pujiannya. Seneng loh, happy. Hmm. Oh firmannya tadi bagus ya. Cuman seperti itu. Hmm. Jadi orang Kristen tapi tanpa pertobatan. Hmm. Kata bertobat itu apa toh? Kembali dari jalan yang jahat kepada jalan Tuhan. Berbalik, maksud saya bukan kembali tapi berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan Tuhan. Sekarang gini, ada banyak orang suka nih pujian. Ada banyak orang suka dengeri firman Tuhan. Tapi pas giliran gini, suruh bertobat. Dia punya hutang, harusnya dia bayar hutang. Tapi dia nggak mau bayar hutang. Masih ada salah. Dia punya will, punya pil, punya selingkuhan. Ya. Harusnya dilepasin, tapi dia nggak mau. Tapi tiap minggu ke gereja, aktif pelayanan, jadi ushers, terima kolektan, oh aktif. Tapi punya istri simpenan nggak dilepas. Itu arti pertobatan? Enggak lah. Ya. Nah, kalau orang Kristen beneran, pengikut Yesus yang sesungguhnya, hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus, Roh Kristus, ya dia akan tinggalin yang nggak benar. Orang seperti itu bisa depresi enggak? Enggak. Karena Mazmur 23 berkata, engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Loh kalau kita ini mau dituntun sama Roh Kudus, mana bisa kita stres? Mana bisa kita sampai depresi? Ya. Enggak bisa lah. Bisa nangkep nggak kira-kira? Bisa, Bu. Yang bisa masih bisa kena santet, yang masih bisa stres, bisa depresi itu ya orang Kristen simpatisan itu tadi, bukan murid Yesus. Hmm. Ya. Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Monggo. Bertobat. Bertobat. Nah, karena janjinya Tuhan itu
kalau kita bertobat Tuhan akan pulihkan. Ya. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang tidak mengalami pemulihan? Karena dia nggak bertobat. Bertobat dulu, pasti nanti dipulihkan Tuhan. Ketika saya ingat, dulu saya punya banyak hutang. Seandainya tahun itu saya nggak bertobat, beneran, break, ambil keputusan mulai hari ini aku nggak mau utang. Dan saya mulai ngangsur utang-utang itu. Saya bayarin semua. Walaupun saya nggak pegang uang. Walaupun saya mesti makan sederhana. Walaupun saya nggak bisa beli baju. Saya nggak bisa beli perhiasan. Saya nggak bisa beli kosmetik. Ya sudah, itu resiko. Tapi ketika saya mengembalikan hak orang lain, Tuhan memberkati saya. Tuhan pulihkan saya beneran. Ya. Sehingga keadaan saya jauh melebihi dari sebelum saya ngutang. Kenapa? Saya dulu lahir di tengah-tengah keluarga orang miskin. Ya kan? Tapi setelah bertobat, dipulihkan Tuhan. Dipulihkan sama Tuhan. Keadaan jauh lebih baik daripada sebelum bertobat. Keadaannya jauh lebih baik dari sebelum lahir kali. Jelas ya buat yang Jelas tanya. ya buat yang tanya. Kuncinya tadi apa? Kuncinya tadi apa? Yang sungguh-sungguh ya, Yang bukan sungguh-sungguh ya. ngomong, udah aku bertobat gitu. Aku Bertobat bertobat itu gitu. tadi berbalik. Lanjut Lanjut. di ini Di ada ini. yang oke, itu pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Bu Elis. Pagi. Mohon penjelasannya. Mohon penjelasannya. Dimaksud dengan hati lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut itu adalah orang yang gampang dibentuk. Bisa ditegur, bisa diajarin. Nanggap ya, lemah lembut itu yaitu gampang dibentuk. Jadi kalau ditegur, dia mau dengar. Ketika diajari, dinasehati, kamu mestinya jangan begitu, tapi kamu mestinya begini. Nah, itu orang yang lemah lembut. Lentur, enggak kaku gitu loh. Enggak kaku tapi lentur. Kalau lentur itu bisa dibentuk. Ya. Misalnya kita taruh pun di depan mobil kita ada yang lentur begitu nabrak gitu ya mental gitu lah. Jadi enggak peyok, enggak sampai hancur itu. Tapi ya lebih tepat itu gampang dibentuk ya. Ini ngomongin hati yang lemah lembut. Itu diproses atau semua orang bisa ikuti proses. Karena kalau dibilang gampang dibentuk, gampang dinasehatin, kalau gini kan bentuknya jelek, kayak tanah liat gitu kan diremet lagi toh, diremes lagi toh, ningrum dihancurkan lagi kan, oh dibentuk lagi. Misalnya misi jelek, wong Jawa lebih gampang bahasanya diuleni meneh, dibentuk lagi. Dibentuk kan, tekak tekuk itu enak gitu loh, manut, nggak bersih, keras. Ada orang yang modelnya kaku, keras. Nah wes ayo mekengkeng, wong Jawa tuh bilang mekengkeng. Bener atau mekengkeng ning rumah? Ya, betul, mekengkeng. Kuatos. Wes kuwi tenan. Mekengkeng. Ora nek ngene yo ngene. Gak, aku pokoknya bener. Wes itu repot. Ya. Ya? Ya. Cukup jelas?
jelas by Oke. proses gitu ya. Iya. Kayak Musa dibilang lembut karena apa? Karena Hmm. dia bilang, Tuhan, aku enggak bisa, aku enggak pandai bicara. Tuhan aku gini, tapi Tuhan bilang, ayo jalan. Dia tetap nurut, walaupun dia enggak bisa, ngertinya dia enggak bisa, tapi karena dia mau, ya jalan. Ya. Ya, lanjut. Ini hati yang Ini lemah. hati yang lemah. Kita sering ngomongin hati Kita yang sering lemah. ngomongin hati yang lemah. Ternyata pengertiannya Ternyata pengertiannya mau dan mau gampang dan untuk gampang dibentuk, untuk ditegur dibentuk, mau, ditegur mau, diajari mau. diajari mau. Ini kalau Lemah. ya, ini Ya. kalau udah Ini begini kalau itu udah begini itu artinya dia sudah tidak artinya dia sudah mempertahankan tidak ego, mempertahankan udah ego, nggak mempertahankan Yes, aku, gitu ya. betul. Itu udah Orang yang menyadari bahwa dia bisa salah, ditegur masih mau, dibentuk masih nurut, dinasehati masih mau berubah. ya. Itu kebalikannya dengan yang Tuhan katakan tentang orang Israel yang tegar tengkuk itu masih Ya itu tegar tengkuk itu nganu ngototan ndablek. Tegar tengkuk itu orang yang orang ini bilang kopoh. Yo tadi mau makengkeng nih mau loh. Karep PDW Nah, berprinsip dengan pendiriannya sendiri. ya. Ini makanya Ini beda. makanya beda. Bedanya dengan Bedanya dengan yang lemah lembut. yang lemah lembut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Selamat pagi, Bu. Mau nanya, Mau nanya, apakah Bagi. ketika kita sudah mau melakukan firman Tuhan, Tuhan, kita tidak dapat berbuat kita tidak dosa? dapat berbuat dosa. Loh. Kalau masih mau, belum melakukan. Ini kan bilangnya mau gitu kan? Masih mau kan? Mau itu belum tentu kalau dia nggak melangkah ya nggak pernah terjadi. Ya. Kalau bilang aku mau makan es krim, pergi, keluarin duit, bayar, baru kita makan es krim. Betul nggak nih ada proses nggak nih? Mau makan es krim, mesti ada langkahnya kan? Melangkah, pesen es krim, bayar, keluarin duit, bayar, baru kamu bisa makan. Nah, kalau masih mau melakukan firman, ini berarti belum melakukan. Ya. Mesti ada harga yang mesti dibayar dulu. Anda mesti sangkal diri dulu. Anda harus pikul salib dulu. Karena apa yang Tuhan inginin sama dagingmu beda. Nah, ketika Anda sudah bayar harga, sangkal diri pikul salib, Anda sudah melakukan firman. Ya Anda tidak akan berdosa. Anda justru sedang menyucikan diri oleh ketaatanmu akan kebenaran. Betul nggak? Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah membuatkan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Coba yang bagian A depan aja. Karena engkau telah menyucikan ada diri. kata telah. Ya. Ada kata telah, bukan akan kan? Ya. Telah itu sudah. Karena kamu
telah menyucikan dirimu oleh ketaatanmu pada kebenaran. Ya. Jadi ketika kita sudah taat melakukan firman, disitulah kita telah menyucikan diri kita. Ya. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus ketika kita bertobat. Tapi ketika kita taat melakukan kebenaran, kita itu menyucikan diri kita. Menyucikan diri lagi. Menyucikan diri tambah semakin kudus, semakin suci, semakin melekat kepada Allah. Tuh dia. Ya. Jadi Jelas ya? semakin lagi, semakin lagi. Itu betul sekali. Jadi kita taat melakukan satu, ini dibersihin nih. Lagi, Yes. satu lagi, dibersihin lagi. Dibersihin lagi. Ya kan, Bu? Yes, melakukan satu lagi. Dibersih lagi semakin kinclong. Ya, tapi ada kan Bu orang yang bilang, aduh saya jatuh nih di ini gitu. Itu kenapa? Ya enggak taat. Pasti Pasti nolak peringatan Roh Kudus. Oh ya. Kalau kamu nolak peringatan Roh Kudus ya pasti kamu jatuh lah. Ya. Sebetulnya Roh Kudus Jatuh. ingatkan. Ya. Jatuh atau ceblok. Ini ya. Kayak Ningrum itu sering kali gitu. Tiba-tiba terlintas aja gitu kan. Gitu kan. Diterabas aja terus setelah nah kan. Nah. Iya. Cuman ya itu ngomong pakai bahasa Jawa ki sakjane enak Ningrum. Enak banget, Bu. Perbendaharaan tuh banyak Ningrum. Artinya banyak. Satu selep. Ya betul. Kata mak selep ki apa kudune? Kayak nusuk kan? Ya, nusuk. Mak blek. Apa coba Jatuh. Mak dek. mak dek. Kaget. Mak keletik gitu loh. Mak keletik gitu. Tapi kenapa semuanya pakai kata mak? Loh lah yo, makanya maksudnya dari perbendaharaan kata mak aja ya. Wih, itu artinya banyak banget ini. Sekarang jatuh, panggedebuk. Orang jatuh aja gitu, macam-macam mau kejerungup itu ke depan. Geblak itu jatuh ke belakang. Orang kalau orang ngomongnya jatuh tertelungkup gitu ya bahasa Indonesia ya. Jatuh tertelungkup ya. Padahal dalam bahasa Jawa kejelungup gitu kan, selesai. Atau itu kayak jatuh terlentang itu dua kata. Tapi bahasa Jawa satu, geblak. Ya. Dan saya tuh tidak percaya gitu ya. Roh Kudus itu menuntun kadang-kadang dengan bahasa-bahasa sederhana ya, Bu. Iya. Maknyu sebentar. Ini orang yang nggak ngerti bahasa Jawa ngomong apa? Sementara kita karena bahasanya. Oke, terakhir Bu. Weh,
Cepet kan? Cepat sekali. Cepet dong. Oh iya, kita mau mengingatkan dan menghimbau buat Anda tadi ya seperti Bu Eni sampaikan yang mau ikut doa syafaat buat kota, buat Jakarta hari Senin 19 Mei jam 10 sampai jam 12. Tempatnya di lantai 6 GBT Kristus Alfa Omega Jalan Gajah Mada. Boleh. Jadi lantai 6 itu yang di gedung bagian belakang ya. Masuk dari Iya, depan, terus sampaikan ke satpam mau ikut doa PDS buat bangsa dan kota. Oh, nanti diarahkan. iya. Di sini nih ya. Oke Bu, terakhir Bu. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita berdoa Ya. untuk Kota Semarang dan untuk Indonesia. Biar semua rencana Tuhan terjadi dan tergenapi dalam hidup bangsa ini. Ya. Bagian kita berdoa. Iya, senang loh kita berdoa segar, dapat Ya. kekuatan dari Tuhan. Ya, Padahal kan kita nggak doain diri kita sendiri ya Bu. enggak, Tapi betul. kita tetap dapat kesegarannya ya. Iya, saya ini terakhir ya Ningrum. Boleh, boleh. Saya kasih satu ilustrasi begini. Ini kemarin saya ngomong di pendoa nih. Ini pendoa ini semua kemarin datang dan saya ngomong begini. Satu kali ada rombongan tur ke Eropa. Nah, di perjalanan terakhir diajaklah turun di suatu tempat taman yang sangat indah. Dan tour leadernya bilang, mari Bapak Ibu jangan ada yang nggak turun. Semua harus turun. Karena ini tempat yang pemandangannya indah sekali. Akhirnya semua peserta tur turun dan mereka mulai masuk ke taman. Nah, ketika mulai masuk ke taman itu, ada satu papan besar dengan tulisan begini. Siapa yang mengambil batu di taman ini akan menyesal. Tetapi yang tidak mengambil batu di taman ini akan terlebih menyesal. Orang-orang itu melihat taman ini, melihat tulisan itu, mikirnya gini, ini ngomong apa? Ini ngomong apa? Gitu kan? Wis banyak orang nggak peduli. Akhirnya mereka ada yang lari, cepat lari. Karena memang tamannya, pemandangannya bagus. Wah, yang satu lari ke sana, yang satu ke kiri, ke tengah. Pokoknya mereka tersebar untuk mengambil pose foto mereka sendiri-sendiri. Ada satu bapak yang berjalan sambil memperhatikan kalimat yang di papan itu. Dengan kata siapa mengambil batu di taman ini akan menyesal. Tetapi yang tidak mengambil akan lebih menyesal lagi. Singkat cerita si bapak ini dia akhirnya membungkuk ngambil 8 butir, ngambil 8 batu. Dilihat sama dia batu kerikil biasa gitu ya. Diambil sama dia 8 butir gitu. Terus dimasukin dia ke tas ranselnya. Dia pikir berat, tapi nggak apa-apa dah. Apa sih maksudnya? Singkat cerita mereka pulang ke Indonesia. Ketika mereka pulang ke Indonesia, dia cerita sama temennya. Aneh loh di perjalanan tur kemarin, ada satu tempat kami disuruh turun dan di taman itu ada tulisannya begini. Siapa mengambil batu di taman itu akan menyesal, tetapi orang yang nggak mengambil akan lebih menyesal. Jadi aku pikir aku ngambil aja lah 8 butir.
Terus temennya bilang gini, mana batunya? Oh ya aku simpen. Boleh nggak aku lihat? Dia boleh diambilin dari laci mejanya dia, dikasih temannya, nih loh batu yang aku ambil 8 butir ini loh. Gitu. Terus temennya bilang gini, boleh nggak kalau aku gosok batu ini? Nah, orang yang ikut di tur itu yang ambil batu ini bilang, boleh coba gosok. Ketika batu itu digosok sama temennya, ternyata batu itu batu permata, jambrut, yang satu blue sapphire, yang satu ruby. Wih, ternyata 8 butir batu itu batu-batu permata semua. Wah, kaget. Ini mahal loh harganya. Ketika temennya bilang ini harganya, yang satu ini bisa 250 juta. Yang satu ini harganya bisa 600 juta. Yang ini paling murah tuh harganya 150 juta. Wah, orang yang apa namanya? Orang yang ngambil batu di taman itu benar-benar nyesel. Karena dia kok ngambil cuma 8. Ngerti oke batu permata aku ngamek sak karung ya abot tak gendong balik ya gak apa-apa leboke koper dipikul ya ndak apa-apa. Tapi dia nyesel kok ngambil cuma 8. Nah, dia jual dengan jual 1 batu aja Dia bisa balik lagi. biayanya dia ikut tur sama istrinya dengan termasuk belanjaan dia selama di Eropa ketutup semua. Ongkosnya kebayar sama jual 1 batu. Lalu satu kali ada reuni. Ada reuni peserta tur ngumpul. Maka dia mulai bersaksi. Teman-teman, ingat nggak perjalanan kita ke Eropa yang terakhir? Kan kita masuk ke taman. Ada tulisan siapa ngambil batu akan menyesal. Tetapi yang nggak ngambil batu akan lebih menyesal. Oh iya. Kenapa? Dia tanya gitu teman-teman peserta turnya. Dia cerita bahwa ternyata 8 dia ngambil 8 butir batu dan 8 itu semua permata. Dan dia cerita bahwa dia jual 1 batu itu aja ongkos tur dan belanjaan semua tercover. Ketutup. Wah, teman-temannya semua yang enggak ngambil pada menyesal. Yang ngambil 8 butir merasa, duh aku kok ngambil cuma 8. Harusnya aku ngambilnya 1 karung. Tapi yang enggak ngambil, ya nyesel. Ada kesempatan untuk mengambil batu, dia enggak mau ngambil. Tapi yang ngambil batu juga menyesal. Kok ngambilnya cuma sedikit. Lewat ilustrasi ini saya mau ngomong gini. Ini ada kesempatan kita doa. Ya, biasanya kalau kita jadi pelaku firman tuh gini. Aduh, kenapa aku enggak mau ngampuni dari dulu ya? Tahu di balik pengampunan itu ada berkat. Dari dulu-dulu aku ngampuni orang itu. Gitu kan? Kita yang jadi pelaku firman itu seringkali menyesal gini. Aduh, kenapa ya aku bertobat kok baru umur 40 baru kenal Tuhan Yesus, baru kenal kebenaran. Coba dulu-dulu loh. Aku ini kenal Tuhan Yesus. Wah, aku seneng. Saya bertobat umur 19 tahun. Setelah saya bertobat, saya merasa gini. Kenapa aku nggak kenal Yesus dari ketika sekolah minggu ya? Nah, ada perasaan gitu. Ya. Tapi yang Anda mau melakukan firman sekarang, nanti Anda juga akan terlebih menyesal. Karena Anda tidak akan mengalami genapnya janji Tuhan dalam hidup Anda. Nah, sekarang ini ada kesempatan kita berdoa. Buat Anda yang terlibat doa untuk kota dan bangsa Indonesia. Satu kali ketika kemuliaan Tuhan nyata di kota Semarang dan Indonesia, Anda akan menyesal. Kenapa aku nggak dari dulu doa buat kota Semarang? Ini pendoa syafaat yang sudah berdoa sama saya selama 23 tahun
setiap hari tambah excited, tambah menyala rohnya, tambah bergairah, tidak nyesel. Tapi Anda yang tidak mengambil kesempatan, Anda masih punya kesempatan bisa terlibat berdoa untuk kota Semarang bersatu, ya. Bisa doa sendiri-sendiri di rumah tuh bisa. Tapi ketika kita ini mengambil waktu 2 jam hari Senin, kita ngumpul berdoa bersama, menyanyi, menyembah Tuhan, Anda akan merasa, aduh, aku kok enggak kemarin ikut doa gelo. Tapi yang ikut doa sama saya sudah 23 tahun juga merasa, aduh Bu, kenapa ya Bu ya? Kita enggak mulai dari dulu. Tapi saya katakan segala sesuatu ada waktunya. Memang Tuhan berikan waktu kita mulai berdoa, mulai dari tahun 2023 ya kita syukuri karena dari 2003 sampai sekarang pun kita ngelihat kemuliaan Tuhan yang besar terjadi di kota Semarang. Sejarah selalu dipegang oleh pendoa syafaat. Jadi ketika Anda dan saya berdoa, walaupun kita nggak dapat upah dari gereja atau dari siapa-siapa, tapi kita akan mendapat berkat dari Tuhan, roh kita disegarkan, jiwa kita dipuaskan, tubuh kita sehat, kuat, sukacita, ya. Dan semua berkat yang lain akan mengejar langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ikut berdoa hari Senin. Tiap Senin jam 10 sampai jam 12 siang. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bu Elis. Yuk, Ningrum. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, dan terima kasih banyak untuk Shirley yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan pagi hari ini di Saberhamenja. Terima kasih. Terima kasih buat yang sudah ikut join, yang cuman mendengarkan aja. Terima kasih ya. Anda tetap setia bersama dengan Saberhamenja. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.